Shalom, perkenalkan nama saya Miragal Sumilat dengan NIM 18142011019, kelas A1 semester 7, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan membuat video untuk menuntaskan proyek ujian akhir semester dengan mata kuliah keperawatan kritis dengan nama dosen Nurse Anggi Angelia Eskep MKes. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang HIV/AIDS. Kita masuk yang pertama, ada definisi. HIV adalah virus penyebab Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Virus ini memiliki kemampuan untuk mentransfer informasi genetik dari RNA ke DNA dengan menggunakan enzim yang disebut reverse transkriptase yang merupakan kebalikan dari proses transkripsi dari RNA dan DNA dan translasi dari RNA ke protein pada umumnya. Sedangkan AIDS adalah suatu kumpulan kondisi tertentu yang merupakan hasil dari infeksi oleh HIV. Kemudian kedua ada etiologi. Penyebab adalah golongan virus retro yang disebut Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV pertama kali ditemukan pada tahun 1983 sebagai retrovirus dan disebut HIV pertama. Pada tahun 1986 di Afrika ditemukan lagi retrovirus baru yang diberi nama HIV-2. HIV-2 dianggap sebagai virus kurang patogen dibandingkan dengan HIV-1, maka untuk memudahkan keduanya disebut HIV. Kemudian ketiga ada manifestasi klinis. Yang pertama ada gejala mayor, yaitu demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan, diare kronis lebih dari 1 bulan, berulang maupun terus-menerus, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan atau 2 dan 3 gejala utama. Kemudian kedua ada gejala minor, yaitu batuk kronis selama 1 bulan, infeksi pada mulut dan tenggorokan disebabkan jamur Candida albicans, pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh yang menetap, munculnya herpes zoster, berulang bercak-bercak dan gatal-gatal di seluruh tubuh. Kemudian keempat ada patofisiologi. Virus AIDS menyerang sel darah putih atau limfosit T4 yang merupakan sumber kekebalan tubuh untuk menangkal berbagai penyakit infeksi. Dengan memasuki sel T4, virus memaksa limfosit T4 untuk memperbanyak dirinya sehingga akhirnya menurun, sehingga menyebabkan tubuh mudah terserang infeksi dari luar. Hal ini menyebabkan kematian pada orang yang terjangkit HIV/AIDS. Selain menyerang limfosit T4, virus AIDS juga memasuki sel tubuh yang lain. Organ yang sering terkena adalah otak dan susunan saraf lainnya. Kemudian kelima ada cara penularan HIV. Yang pertama, melalui hubungan seksual dengan penderita AIDS. Penularan dapat terjadi melalui hubungan tanpa alat pelindung dengan penderita HIV/AIDS. Air mani, cairan vagina, dan darah dapat mengenai selaput lendir sehingga HIV yang ada dalam cairan tersebut masuk ke dalam cairan darah. Kedua darah dan produk darah yang tercemar HIV/AIDS sangat cepat menularkan HIV karena langsung masuk ke dalam pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Ketiga, pemakaian alat kesehatan yang tidak steril, alat pemeriksaan kandungan dan alat-alat lain yang menyentuh darah, cairan vagina atau mani yang terinfeksi HIV yang digunakan ke orang lain tanpa disterilkan dahulu. Keempat, alat-alat untuk menoreh kulit, jarum silet, alat tato, pemotong rambut. Dan kelima, menggunakan jarum suntik yang bergantian, jarum suntik pada fasilitas kesehatan. Pengguna narkoba sangat berpotensi terjangkit HIV. Kemudian keenam, komplikasi. Yang pertama tuberkulosis TB, kedua MAC, ketiga pneumokitis atau pneumonia, keempat CMF, kelima infeksi oportunistis, keenam lipodystrofi, ketujuh demensia, kedelapan kanker, dan kesembilan sindrom wastik pada AIDS. Kemudian ketujuh pemeriksaan penunjang, yaitu tes laboratorium serologis, neurologis, EEG, MRI, CT scan, otak, EMG atau pemeriksaan saraf. Kedua, tes HIV. Kemudian terakhir ada penata laksanaan. Yang pertama ada terapi farmakologi dan terapi diet. Itulah sebagian paparan materi yang saya
berikan mengenai HIV/AIDS. Akhir kata saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bergabung bersama kami di dalam perguruan tinggi Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada begitu banyak pilihan fakultas seperti Fakultas Keperawatan ditambah dengan profesi nurse, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, dan Fakultas Fisip. Maka dari itu, saya mengajak yang masih bingung memilih perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami menjadi bagian dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Maju Unpi, Jaya Unpi. Terima kasih.